Hai teman-teman, hai, hai, hai. Pernahkah kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian? Ayo, pernah tidak? Oke, bagaimana cara kalian mengamatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi IPA mengenai objek IPA dan pengamatannya. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan, terlebih dahulu kita ketahui tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Dan yang ketiga, teman-teman dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. IPA. Seperti yang kita ketahui, IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, kira-kira teman-teman pernah nggak sih memperhatikan alam di sekitar kita? Tentu pernah dong. Sekarang, bagaimana cara teman-teman mengamati objek ilmu pengetahuan alam tersebut? Oke, di sini kita akan mempelajari 3 komponen keterampilan proses untuk mengetahui objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Jadi, kita melakukan pengamatan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati seekor itik menggunakan mata kita, atau ketika kita mengamati mikroorganisme menggunakan mikroskop. Yang kedua, inferensi. Jadi, inferensi adalah membuat penjelasan berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Contohnya, tadi kita mengamati seekor itik. Nah, kita dapat membuat inferensi ciri-cirinya, yaitu itik mempunyai leher yang panjang, kaki berselaput, dan lain sebagainya. Ketiga, komunikasi. Jadi, hasil pengamatan dan inferensi yang kita lakukan dapat dikomunikasikan baik lisan maupun tulisan, termasuk disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Bagaimana teman-teman? Mudah dipahami bukan? Baiklah, kalau begitu kita lanjut di pembahasan yang kedua. Kegunaan mempelajari IPA. Jadi teman-teman, kegunaan mempelajari IPA yang pertama, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, bagaimana matahari bisa bersinar, bagaimana daun bisa berwarna hijau. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, ketika kita menanam bunga, dengan mempelajari IPA, kita dapat mengetahui bagaimana bunga tersebut bisa tumbuh dengan subur. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Misalnya, kita dapat mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Misalnya, ketika kita mendapatkan suatu data, kita dapat menarik kesimpulan.
Kalau sudah bisa, kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu objek IPA. Jadi, objek IPA ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah komponen makhluk tak hidup atau benda mati. Contoh dari komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk kecil yang lainnya, misalkan mikroorganisme. Yang kedua, komponen abiotik atau benda mati. Contohnya matahari, angin, batu, dan lain sebagainya. Nah, mudah dipahami kan 3 pembahasan kita tadi? Sebagai bahan evaluasi, coba teman-teman amati 3 hewan yang sering kalian temui di sekitar rumah kalian. Kemudian, kalian tuliskan ciri-cirinya dalam bentuk tabel.